Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A akan mempresentasikan mengenai produk pangan fungsional dengan senyawa antosianin dari buah naga. Beberapa pembahasannya diantaranya ada desain pangan fungsional, lalu ada karakteristik makanan atau konstituen, lalu ada detail klaim kesehatan, karakteristik efek yang diklaim, identifikasi data ilmiah terkait, lalu ada kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pangan fungsional yang kami gunakan. Adapun pangan yang kami gunakan adalah buah naga merah. Nah, senyawa yang kami amati yaitu antosianin. Fungsi dari buah naga merah sendiri adalah untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Identifikasi mekanisme dari buah naga merah ini untuk meningkatkan sensitivitas insulin kami bagi menjadi dua. Yang pertama untuk identifikasi antosianinnya sendiri, yang kedua adalah identifikasi bagaimana buah naga merah itu meningkatkan sensitivitas insulin pada manusia. Nah, untuk identifikasi antosianinnya sendiri dapat diuji dengan dua cara. Yang pertama, uji fitokimia antosianin dengan menambahkan HCl dan dipanaskan. Hasilnya positif bila timbul warna merah, atau dengan menambahkan NaOH dengan hasil positif bila timbul warna hijau kebiruan. Nah, yang kedua bisa dengan analisis kandungan antosianin pada buah naga merah dengan metode pH differential method. Kemudian melihat nilai absorbansi antosianin pada panjang gelombang 200 hingga 750 nanometer menggunakan spektrofotometer. Nah, untuk identifikasi mekanismenya sendiri, bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, efek hipoglikemik ini mencegah terjadinya kerusakan sel beta pankreas, sehingga sekresi hormon insulin dapat meningkat. Nah, peningkatan resistensi insulin ini dikaitkan dengan peningkatan regulasi ekspresi gen GLUT4. Nah, untuk perbaikan sensitivitas insulin melalui antosianin ini dengan cara mengaktifkan AMP activated protein kinase atau AMPK yang merangsang pengambilan glukosa dan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Di samping itu juga alfa glukosidase dan pankreas alfa amilase adalah target utama antosianin ketika berkontribusi sebagai antidiabetes. Nah, dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan juga menurunkan glukosa darah, maka dapat menurunkan kejadian diabetes mellitus tipe 2. Adapun penelitian gizi pada manusia terkait tadi yang sudah dibahas, yaitu tentang manfaat buah naga merah terhadap penderita diabetes, yaitu pada kelompok pertama, pasien diabetes atau resistensi insulin diberikan 600 gram buah naga merah per hari. Kemudian kelompok 2, pasien diabetes atau resistensi insulin diberikan diet normal. Kelompok 3 yaitu kontrol positif, dan pemberian buah naga merah ini dilakukan selama 6 bulan. Kemudian variabel dependennya yaitu level glukosa darah, variabel independennya yaitu agen antidiabetes atau buah naga merah, dan ini menghasilkan klaim diantaranya yaitu manfaat yang lebih kuat dan juga mengurangi resiko penyakit diabetes. Manfaat yang lebih kuat yaitu untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, kanker kolon, obesitas, hipoglikemik, dan juga hipertensi. Selain itu juga menghasilkan klaim yaitu mengurangi resiko penyakit diabetes, yaitu sebagai anti-diabetes yang mengurangi resiko penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, yaitu karakteristik makanan atau konstituen. 1. Makanan atau konstituen selain vitamin dan mineral. Nama senyawanya yaitu antosianin. Antosianin yaitu golongan senyawa kimia organik yang dapat larut dalam pelarut polar dan berperan dalam pemberian warna orange, merah, ungu, biru, hingga hitam pada bunga, buah-buahan, biji-bijian, sayuran, dan umbi-umbian. Kandungan antosianin biasanya ditemui pada tanaman berwarna merah dan ungu. Antosianin juga merupakan antioksidan yang baik yang ada dalam makanan. Karakteristik dari antosianin. Antosianin memiliki karakteristik kerangka karbon C6, C3, C6 dengan struktur dasar 2-fenil benzovirylium dari garam flavilium yang memiliki struktur seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Secara kimia, antosianin merupakan
turunan dari suatu struktur aromatik tunggal, yaitu cyanidin. Semua jenis antosianin memiliki perbedaan yang didasarkan pada ikatan antara gugus R3 dan R5 dengan cincin aromatik antosianin yang memiliki struktur dasar seperti yang ada di sebelah kanan. Karakteristik yang selanjutnya yaitu sumber antosianin. Antosianin dapat ditemukan pada tumbuh-tumbuhan. Bagian tumbuhan yang memiliki kandungan antosianin bisa terletak pada mahkota bunga, daun, buah, biji-bijian, hingga umbi-umbian. Pada tumbuhan berjenis buah dan umbi-umbian, kandungan antosianin terletak pada daging buah atau umbi dan kulitnya. Bahan makanan yang mengandung antosianin adalah bayam merah, ubi jalar ungu, kol merah, stroberi, buah naga, dan sebagainya. Untuk spesifikasinya, sifat fisik dan kimia pada antosianin dilihat dari kelarutan antosianin dalam pelarut polar seperti metanol, aseton, atau kloroform, atau dengan air dan diasamkan dengan asam klorida atau asam format. Antosianin stabil pada pH 3 sampai dengan 5 dan struktur 5 dan suhu 50 derajat Celcius. Klaim kesehatan. Manfaat antosianin dalam kesehatan yaitu sebagai penghancur dan penangkal radikal bebas alami atau yang dikenal sebagai antioksidan. Mencegah dari terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti pencegahan penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh aterosklerosis dengan cara menghambat dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Antosianin juga berfungsi sebagai antidiabetes, antihipoglikemik, antihipertensi, anti-kanker, anti-inflamasi, dan sebagainya. Metode analisis. Metode analisis juga dapat dilakukan dengan uji menurut Harborn yang dilakukan pada tahun 1987, yang dilakukan pula pada penelitian Putri N dan kawan-kawan pada tahun 2015, yaitu dengan cara 0,5 gram ekstrak etanol kulit buah naga yang sudah disiapkan, lalu ditambahkan HCl 2 molar, kemudian dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Hasil positif yang ditunjukkan dengan munculnya warna merah. Juga ditambahkan NaOH sebanyak 2 molar tetes demi tetes sambil diamati perubahan warna yang terjadi. Hasil positif ditunjukkan dengan timbulnya warna hijau biru yang memudar secara perlahan-lahan. Selanjutnya untuk pengukuran. Pengecekan buah naga dapat dilakukan oleh bagian Quality Control atau QC untuk memeriksa kualitas dan kuantitas buah naga yang baik dan benar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kategori makanan atau konstituen. Buah naga ini memiliki beberapa jenis, yaitu Hylocereus undatus, Hylocereus polyrhizus, Hylocereus costaricensis, dan Selenicereus megalanthus. Dalam pangan fungsional ini, kelompok kami berfokus pada pembahasan buah naga merah. Dalam 100 gram daging buah naga merah, terdapat kandungan gizi yang beragam di dalamnya, antara lain air sebesar 82,5 sampai 83 gram, protein 0,159 sampai 0,229 gram, lemak 0,21 sampai 0,61 gram, serat 0,7 sampai 0,9 gram, beta karoten 0,005 sampai 0,012 mg, kalsium 6,3 sampai 8,8 mg, fosfor 30,2 sampai 36,1 mg, zat besi 0,5 sampai 0,65 mg, vitamin B1 0,28 sampai 0,043 mg, vitamin B2 0,043 sampai 0,045 mg, vitamin C 8,9 mg, niacin 1,297 sampai 1,3 mg, dan antosianin dengan kandungan yang cukup tinggi yaitu sebesar 8,8 mg.
Oke, selanjutnya yaitu untuk karakteristik makanan atau konstituen dalam proses manufaktur. Buah naga termasuk golongan buah non klimaterik, sehingga harus dipanen pada tingkat kematangan fisiologis yang tepat. Karena setelah dipanen, tidak terjadi puncak produksi dari etilen atau dari CO2 yang dihasilkan. Akibatnya, kualitas fisikokimia dan sensorik hanya menurun setelah buah dipanen. Buah naga yang matang fisiologis ini ditandai dengan kulitnya yang berwarna merah ungu saat buah dipanen, dan saat matang berarti proses perkembangan buah berakhir dan menunjukkan buah siap dipanen. Proses yang terjadi selama pematangan antara lain adalah perubahan warna kulit buah, perubahan kandungan karbohidrat, kekerasan dan tekstur buah, terbentuknya aroma dan terakumulasinya asam organik yang berasosiasi dengan aroma. Nah, untuk memperoleh mutu yang seragam, maka dilakukan sortasi. Standar mutu buah naga yang digunakan sebagai acuan dalam pengelompokan buah naga sehingga menghasilkan buah naga yang berkualitas tinggi dan baik. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu detail klaim kesehatan. Yang pertama adalah penentuan klaim kesehatan makanan atau konstituen. Jadi kami menggunakan buah naga merah atau dengan nama latin Hylocereus polyrhizus yang mengandung antioksidan seperti antosianin, beta-karoten, flavonoid, polifenol, dan beta-sianin. Jadi buah naga merah ini juga memiliki serat yang tinggi pada kulit dan daging buahnya. Selain itu juga ada penelitian yang telah membuktikan bahwa kandungan serat dan antioksidan pada buah naga merah dapat memberikan manfaat pada penderita diabetes dan juga kardiovaskular. Kemudian metode pengukuran dan hasil penelitian. Jadi kami menggunakan rancangan randomized pre-post test control group design dengan data awal yang dikumpulkan adalah pengukuran kadar glukosa darah, kemudian ada penilaian konsumsi makanan dengan recall 1 kali 24 jam, serta konsultasi untuk meningkatkan ketaatan diet selama intervensi. Jadi data yang dapat diproses dengan SPSS ini dilakukan uji homogenitas varian antar kelompok dengan Levene test. Jadi pengukuran ini dilaksanakan 1 hari setelah pelaksanaan intervensi, yaitu dengan mengukur kembali kadar glukosa darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Kemudian proposal klaim kesehatan, yaitu kami menggunakan judul Anthocyanins in Red Dragon Fruit and Protection Against Diabetes and Reduce High Blood Glucose Levels. Jadi antosianin dalam buah naga merah dan untuk melindungi dari diabetes dan juga mengurangi kadar glukosa darah yang tinggi. Kemudian poin nomor 4 yaitu kondisi penggunaannya. Yang pertama, target populasi yang ditujukan ini kepada penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan kriteria umur lebih dari 30 tahun, sedang menjalankan program diet DM, tidak menggunakan injeksi insulin, dan tidak menggunakan suplemen herbal. Kemudian poin kedua yaitu kuantitas dan pola konsumsi pangan. Jadi konsumsi buah naga ini dianjurkan minimal 1 satuan penukar yaitu sekitar 100 gram dan maksimalnya sampai 2 satuan penukar yaitu sekitar 200 gram dalam 1 kali penyajian yang bisa dikonsumsi bersama menu makan siang atau sebagai makanan selingan. Nah, terapi jus buah naga ini dapat diberikan setiap hari dengan takaran 250 ml selama 10 hari berturut-turut sesuai dengan jenis perlakuan. Poin ketiga yaitu populasi yang dihindari. Terapi buah naga merah ini dapat diberikan bagi semua kelompok populasi termasuk anak-anak hingga usia lanjut. Sejauh ini belum ada penelitian yang mengungkapkan adanya efek samping buah naga merah terhadap populasi tertentu. Poin keempat yaitu peringatan untuk makanan atau konstituen yang menimbulkan risiko kesehatan jika dikonsumsi berlebihan beserta dengan dasar pemikirannya. Kasus yang timbul akibat konsumsi buah naga merah yang berlebihan sangat jarang ditemui. Namun, konsumsi buah naga merah yang berlebihan yaitu sekitar 500 gram hingga 1 kg atau secara tidak wajar berikut. Yang pertama, yaitu buah naga merah yang cenderung masam tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan karena dikhawatirkan dapat memperparah penyakit lambung. Yang kedua, buah naga merah yang dikonsumsi dengan jumlah yang berlebihan ataupun tidak wajar, maka manfaatnya tidak akan maksimal karena
gula darah yang terlalu tinggi dapat memicu ketidakseimbangan. Mohon maaf, saya ulangi, karena gula yang terkandung di dalam buah naga merah tersebut dapat memperlambat kadar gula darah. Yang kelima adalah batasan penggunaan lainnya dan alasannya. Studi toksisitas terkait dengan konsumsi buah naga ini yang aman dan tersedia dalam jumlah sedikit, namun jika didasarkan pada rekomendasi konsumsi buah naga secara umum menurut Kemenkes RI, konsumsi buah per hari secara normal adalah sebanyak 150 gram. Konsumsi buah naga merah yang melebihi jumlah ini dikhawatirkan dapat mengganggu manfaat yang dihasilkan, sehingga jumlah konsumsinya perlu dibatasi sebanyak tidak lebih dari 200 gram per hari. Antosianin ini dimasukkan ke dalam golongan exempt from certification food additive color. Hal ini menunjukkan bahwa poin ke-6 yaitu arahan untuk persiapan atau penggunaan. Buah naga merah sendiri ini dapat disimpan selama kurang lebih 10 hari ataupun lebih tanpa perawatan kimia. Buah naga merah perlu dicuci terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Buah naga merah yang dikonsumsi sebesar 200 gram dapat menurunkan kadar gula darah sebesar 9,1 sampai dengan 29,1%. Meskipun demikian, buah naga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan karena dapat mengganggu keseimbangan kadar gula darah. Karakteristik efek yang diklaim. Buah naga mampu menghambat radikal bebas karena mengandung beta-cyanin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah serta dapat mencegah risiko penyakit jantung pada penderita diabetes. Beta-cyanin dapat memperbaiki resistensi insulin melalui penurunan ekspresi fibroblast growth factor 21 dan meningkatkan tingkat gen terkait FGF21 seperti KLB, FGR2, FGR1 dan CFOS di hati. Definisi efek yang diklaim. 1. Faktor risiko perkembangan penyakit pada manusia. Seseorang dengan prediabetes memiliki risiko tinggi terkena diabetes dengan tingkat konversi tahunan 5-10%. Ini menjadikan prediabetes sebagai langkah kunci dalam riwayat alami diabetes mellitus tipe 2. Prediabetes biasanya didefinisikan sebagai kadar glukosa darah di atas normal, tapi di bawah ambang batas diabetes. Adalah keadaan risiko yang menentukan kemungkinan tinggi terkena diabetes. Menurut World Health Organization atau WHO, risiko tinggi untuk perkembangan diabetes berhubungan dengan dua keadaan yang berbeda. Pertama ada impaired fasting glucose atau IFG, didefinisikan sebagai fasting plasma glucose yang sebesar 6,1 sampai 6,9 milimol per liter dengan tidak adanya impaired glucose tolerance, dan IGT didefinisikan sebagai glukosa plasma pasca makan sebesar 7,8 hingga 11 milimol per liter berdasarkan uji toleransi glukosa oral selama 2 jam atau kombinasi keduanya. Menurut American Diabetes Association atau ADA, meskipun menerapkan ambang yang sama untuk IGT, menunjukkan nilai ambang yang lebih rendah untuk IFG 5,6 sampai 6,9 milimol per liter dan juga memperkenalkan kadar hemoglobin A1C yaitu 5,7 sampai 6,4% sebagai kategori baru diabetes berisiko tinggi. 2. Faktor risiko spesifik yang dinilai secara in vivo pada manusia. Prediabetes dapat diukur secara in vivo dengan beberapa cara seperti di bawah ini. Pertama, pemeriksaan darah vena setelah puasa setidaknya 8 jam untuk mengukur fasting plasma glucose. Kedua, ada tes toleransi glukosa oral, di mana pasien mengkonsumsi larutan sirup glukosa yang mengandung 75 gram glukosa sebelum dilakukan tes darah untuk menentukan plasma glukosa selama 2 jam. Ketiga, ada tes HbA1c dapat dilakukan untuk memeriksa kadar glukosa darah dengan jangka panjang 3-4 bulan. Tes ini dapat dilakukan kapan saja, tidak terikat dengan waktu makan, dan sampel dites di laboratorium. 4.
random plasma glukos lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter atau 11,1 mmol per liter pada pasien yang menunjukkan gejala hiperglikemia atau krisis hiperglikemik. 3. Penyakit yang terkait dengan faktor risiko. Diabetes mellitus tipe 2 adalah salah satu gangguan metabolisme yang paling umum di seluruh dunia, dan perkembangannya terutama disebabkan oleh kombinasi dua faktor utama. Pertama, ada sekresi insulin yang rusak oleh sel beta pankreas dan tidak kemampuan jaringan sensitif insulin untuk merespon insulin. Menurut World Health Organization, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah dan yang seiring waktu menyebabkan kerusakan pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf pada 90% dari penderitanya. 4. Kriteria yang digunakan untuk diagnosis penyakit. Kriteria yang digunakan ini untuk diagnosis adalah yang diterima secara luas oleh komunitas medis dan dapat diverifikasi oleh dokter. Untuk diabetes, pertama ada kadar HbA1c-nya di atas 6,5%, kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per desiliter, kadar gula darah 2 jam pasca pemberian 75 gram glukosa lebih dari 200 mg per desiliter, kadar glukosa darah acak lebih dari 150 mg per desiliter. Dikonfirmasi lebih lanjut dengan nilai gula darah 2 jam pasca pemberian 75 gram glukosa. Hubungan antara faktor risiko dan risiko penyakit terkait. 1. Bukti studi observasi terkait hubungan independen antara faktor risiko dan kejadian penyakit. Sekitar 5-10% orang dengan prediabetes menjadi diabetes setiap tahun, meskipun tingkat konversi bervariasi menurut karakteristik populasi dan definisi pradiabetes. Berdasarkan studi kohort di Bogor, sebesar 13,4% responden prediabetes mengalami diabetes mellitus tipe 2 dalam kurun waktu 2 tahun. Sedangkan pada studi di Meksiko, sekitar 28% penderita prediabetes mengalami diabetes tipe 2 setelah 7 tahun. 2. Hubungan antara faktor risiko dan perkembangan penyakit secara biologis. Peningkatan kadar glukosa diamati pada orang dengan prediabetes 13 tahun sebelum diagnosis. Sensitivitas insulin mulai menurun 13 tahun sebelum timbulnya diabetes, dengan grafik menjadi lebih terlihat 5 tahun sebelum diagnosis. Sekresi insulin oleh sel beta tetap stabil selama periode penelitian 13 tahun, dengan kompensasi yang signifikan 3-4 tahun sebelum diagnosis sebelum menurun tajam. Hal ini memberikan kepercayaan pada klaim bahwa resistensi insulin dimulai bertahun-tahun sebelum diabetes berkembang dan bahwa penurunan fungsi sel beta terjadi selama tahap prediabetik. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi data ilmiah terkait, di mana identifikasi studi yang tidak diterbitkan mengenai hubungan antara konsumsi makanan atau konstituen dan efek yang diklaim. Jadi untuk identifikasi studi ini menggunakan 3 daftar referensi, di mana yang pertama yaitu menggunakan randomized control studies atau unrandomized control studies atau randomized uncontrolled studies maupun studi intervensi lainnya. Jadi yang pertama ini ada buah naga mengandung pigmen antosianin yang berperan sebagai antioksidan. Dalam hal ini antioksidan pada antosianin di buah naga mampu mengikat radikal bebas sehingga dapat mengurangi resistensi insulin dan dapat menurunkan reaktif oksigen spesies. Antioksidan lain pada buah naga diantaranya itu adalah beta-karoten 1,4 mikrogram, likopen 3,4 mikrogram, dan vitamin E 0,26 mikrogram. Kandungan senyawa likopen yang tinggi juga mampu mempengaruhi resistensi hormon insulin sehingga toleransi tubuh terhadap glukosa meningkat. Pernyataan tersebut dimuat dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Puding Susu Buah Naga Merah terhadap Kadar Glukosa Darah Puasa Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dalam Jurnal Gizi Prima. Kemudian yang kedua yaitu buah naga merupakan pengobatan non-farmakologi yang dapat menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus.
Ada beberapa buah yang dapat mengontrol gula darah dan diet, dan salah satu buah yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan diet penderita diabetes mellitus adalah buah naga yang memiliki keunggulan yaitu kaya serat dan antioksidan. Buah naga dapat menjadi penyeimbang kadar gula darah karena buah ini mengandung berbagai macam antioksidan yaitu flavonoid, vitamin E, C, beta-karoten, dan salah satunya yaitu pigmen antosianin yang memiliki kemampuan untuk menurunkan stres oksidatif dan dapat mengurangi ROS, sehingga dapat menimbulkan efek protektif terhadap sel beta pankreas dan meningkatkan sensitivitas dari insulin. Pernyataan tersebut dimuat dalam judul efektivitas jus buah naga dan jus buah alpukat terhadap penurunan gula darah pada penderita diabetes mellitus di Puskesmas Krompol, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian menunjukkan bahwa stres oksidatif yang berlebihan akibat kelainan dalam metabolisme glukosa menyebabkan penderita DM tipe 2 memerlukan asupan antioksidan eksogen dalam jumlah besar untuk menghambat kerusakan oksidatif di dalam tubuh. Dengan kata lain, diabetes dapat dikontrol dengan pengaturan asupan makan, terutama sumber antioksidan, di mana antosianin merupakan salah satu antioksidan di dalam tubuh, sehingga dapat mencegah berbagai penyakit, salah satunya yaitu sebagai antidiabetes. Pernyataan tersebut dimuat dalam studi observasional manusia seperti studi kohort, case control, cross-sectional, maupun observasi lainnya, yaitu dalam jurnal yang berjudul Asupan Makanan Sumber Antioksidan dan Kadar Glukosa Darah Puasa pada Penderita DM Tipe 2 di Jawa Timur. Kemudian, yang selanjutnya yaitu buah naga merah diyakini dapat menyeimbangkan kadar glukosa darah, dan buah naga memiliki kandungan antioksidan seperti senyawa flavonoid, di mana salah satu kelas dari flavonoid yaitu pigmen antosianin, vitamin C, serta polifenol. Buah naga memiliki pigmen warna berupa antosianin yang berfungsi sebagai zat antioksidan. Dalam hal ini, dalam penyakit diabetes mellitus tipe 2, antosianin memiliki peran sebagai agen antidiabetes melalui mekanisme penghambatan pada enzim tertentu seperti alfa-amilase, alfa-glukosidase, protein tirosin fosfatase 1B, dan dipeptidil peptidase 4. Oleh karena itu, buah naga berpotensi sebagai penghambat radikal bebas karena mengandung antosianin dan betasianin yang membantu menurunkan kadar glukosa darah, serta dapat mencegah risiko penyakit jantung pada penyakit diabetes. Buah naga diyakini memiliki efek menurunkan kadar glukosa darah karena buah naga mengandung senyawa antioksidan berupa flavonoid, di mana salah satu senyawa flavonoid yaitu antosianin, yang bersifat protektif terhadap kerusakan sel beta sebagai penghasil insulin, serta dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Cara kerja flavonoid yaitu dengan menghambat penyerapan glukosa di GLUT2 dan menyebabkan transporter mayor glukosa pada usus menurun, sehingga menyebabkan kadar glukosa darah turun, dan dapat mencegah terjadinya diabetes mellitus. Pernyataan tersebut didapatkan dari ringkasan laporan intervensi manusia atau studi observasional manusia seperti ulasan sistematis dan meta-analisis dalam judul Efek Buah Naga Merah terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah pada Penderita Diabetes Tipe 2 dalam Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat pernyataan bahwa buah naga merupakan sumber antioksidan alami yang kaya termasuk betasianin, antosianin, atau senyawa flavonoid lainnya, asam fenolat, asam askorbat, dan serat. Dengan antioksidan tinggi dan aktivitas menangkal radikal bebas, memiliki efek pencegahan pada gambaran histopatologi sel beta pankreas. Antioksidan pada buah naga seperti antosianin dan betasianin mampu meningkatkan resistensi insulin melalui penurunan ekspresi fibroblast, growth factor 21, dan peningkatan tingkat gen terkait FGF21 di hati. Dalam meta-analisis pradiabetes, perkiraan efek pengobatan buah naga secara keseluruhan terhadap FPG adalah signifikan, namun pada diabetes tipe 2, perkiraan efek keseluruhan pada FPG dan 2-HPP tidak signifikan. Namun ada kecenderungan penurunan glukosa yang lebih besar dicapai dengan dosis yang lebih tinggi, karena efek pengobatan yang diperkirakan menjadi lebih besar dengan dosis yang lebih tinggi. Namun, buah naga dengan daging merah memiliki kandungan antosianin yang merupakan antioksidan yang lebih besar, sehingga dengan buah naga
daging putih. Kemudian hasil uji aktivitas antioksidan, total kandungan fenolik, dan total kandungan antosianin dan betasianin tertinggi pada kulit dengan buah naga merah, diikuti oleh kulit putih, daging merah, dan daging putih. Karena efek penurunan glukosa darah buah naga berkemungkinan berasal dari antosianin dan betasianin, serta aktivitas antioksidan buah naga, efektivitas buah naga, daging merah dan putih memiliki efek yang berbeda, di mana pada buah naga daging merah lebih memiliki efek antidiabetes yang lebih tinggi dibanding buah naga putih. Pernyataan tersebut dimuat dalam judul Effect of Dragon Fruit on Glycemic Control in Prediabetes and Type 2 Diabetes, a Systematic Review and Meta-Analysis. Selanjutnya, untuk identifikasi data ilmiah terkait lainnya, yang pertama ada bukti pendukung yang dipublikasikan. Di sini ada penelitian dengan judul Uji Efektivitas Sari Albedo Buah Semangka, Sari Buah Naga, serta kombinasi keduanya terhadap penurunan kadar gula darah mencit yang diinduksi aloksan. Hasilnya, sari buah naga merah dapat menurunkan kadar gula darah sebanyak 12% pada hari ke-12 terhadap mencit yang diinduksi aloksan. Kemudian ada juga pada penelitian uji aktivitas fraksi buah naga merah terhadap penurunan glukosa darah tikus yang diinduksi streptozotesin, di mana fraksi etil asetat dan fraksi etanol air dari buah naga merah memiliki aktivitas antidiabetes. Namun fraksi yang paling efektif dan memiliki aktivitas sebagai antidiabetes yang sebanding dengan obat glibenclamid adalah fraksi etanol air. Kemudian mengenai identifikasi data ilmiah terkait pada bukti pendukung yang tidak dipublikasikan. Di sini ada dari Alkaline Haig pada tahun 2020 dengan judul Dragon Fruit and Health, di mana disebutkan bahwa buah naga mungkin dapat menurunkan kadar glukosa darah pada prediabetes dengan mengganti sel-sel rusak di pankreas. Kemudian yang kedua, mengenai anti-diabetic activity of red pitaya fruit RST advances, di mana disebutkan bahwa buah naga secara signifikan menurunkan resistensi insulin, hipertrigliseridemia, dan perubahan aterosklerotik yang diinduksi oleh suplemen fruktosa pada tikus. Kemudian ada juga yang membahas mengenai effect of dragon fruit on glycemic control in pre-diabetes and type 2 diabetes, a system review and meta-analysis, di mana disebutkan pada pre-diabetes dapat menurunkan fasting plasma glukos. Namun meta-analisis pada diabetes tipe 2 tidak menunjukkan efek buah naga terhadap fasting plasma glukos. Berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah klaim berdasarkan esensialitas nutrisi. Buah naga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh karena selain bergizi juga kaya akan antioksidan. Kandungan antosianin pada buah naga merah berfungsi sebagai penangkal radikal bebas, mencegah risiko penyakit kardiovaskuler, dan membantu menurunkan kadar glukosa darah dengan memperbaiki resistensi insulin. Antosianin ini tidak dapat disintetis oleh tubuh, namun memiliki manfaat sebagai anti-diabetes dan menurunkan kadar gula darah. Buah naga merah memiliki kandungan antosianin yang cukup tinggi dan dianjurkan untuk dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Buah naga sebagai sumber antosianin mudah untuk dikonsumsi secara oral, yakni dengan memakan bagian daging buah dengan membersihkannya terlebih dahulu. Kemudian pembuktian hubungan kausal antara konsumsi makanan atau konstituen dan efek yang diklaim. Konsumsi jus buah naga merah dengan konsentrasi yang lebih tinggi dapat menurunkan kadar glukosa darah dan kolesterol secara signifikan. Semakin tinggi konsentrasi pemberian buah naga, maka semakin tinggi persen penurunan kadar gula darahnya. Pernyataan ini didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa penurunan kadar glukosa darah diperkirakan karena buah naga merah memiliki antioksidan yang mampu menurunkan stres oksidatif dan menghambat transport glukosa GLUT2 pada mukosa usus. Antosianin efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah serta dapat mencegah risiko penyakit jantung pada penderita diabetes.
Kemudian karakteristik hubungan antara konsumsi makanan atau konstituen dan efek yang diklaim. Penggunaan antosianin yang efektif untuk menjaga kesehatan dan menurunkan resiko penyakit kronis adalah sebesar 18,4 sampai 44,1 mg per hari. Dalam 100 ml buah naga merah terkandung antosianin sebesar 89,451 mg. Buah naga merah yang dikonsumsi sebesar 200 gram dapat menurunkan kadar glukosa darah sebesar 9,1 sampai 29,1%. Terapi ini dapat diberikan kepada semua kelompok populasi, termasuk anak-anak hingga lansia, karena sejauh ini belum ada penelitian yang mengungkapkan efek samping buah naga merah. Buah naga merah aman dikonsumsi oleh semua usia karena kaya antioksidan dan banyak mengandung zat seperti kalsium, beta-karoten, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, fosfor, dan zat flavonoid. Kasus yang timbul akibat konsumsi buah naga merah yang berlebihan sangat jarang ditemui. Namun, apabila dikonsumsi secara tidak wajar, misalnya 500 gram hingga 1 kg per hari, dapat meningkatkan resiko penyakit lambung karena buah naga merah memiliki rasa yang cenderung masam. Kemudian, untuk bukti pendukung, yang A, ketersediaan hayati. Penelitian telah membuktikan bahwa kandungan serat dan antioksidan pada buah naga merah dapat memberikan manfaat kepada penderita diabetes dan kardiovaskular. Penelitian menunjukkan bahwa stres oksidatif yang berlebihan akibat kelainan dalam metabolisme glukosa menyebabkan penderita diabetes mellitus tipe 2 memerlukan asupan antioksidan eksogen dalam jumlah besar untuk menghambat kerusakan oksidatif di dalam tubuh. Antioksidan pada buah naga seperti antosianin dan beta-sianin mampu meningkatkan resistensi insulin melalui penurunan ekspresi fibroblast growth factor 21 atau FGF21 dan peningkatan gen terkait FGF21, KLB, FGFR2, EGR1 dan CFOS di hati. Selanjutnya yang B, mekanisme aksi. Pigmen antosianin yang secara alami terdapat pada buah naga merah dapat diperoleh dengan cara ekstraksi, fraksinasi maupun isolasi. Antosianin memiliki aktivitas penghambatan terhadap enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase. Antosianin dapat menghambat aktivitas PTP1B sehingga berpotensi meningkatkan dan memperpanjang kerja insulin. Selain itu, antosianin merupakan salah satu jenis flavonoid yang memiliki sifat sebagai antioksidan. Lalu untuk ringkasan bukti pendukung, terdapat 2 bukti pendukung yang telah dipublikasikan, yakni penelitian Amir dan Borang pada tahun 2015, serta Ratimba et al. Pada tahun 2019, dan 3 bukti pendukung yang tidak dipublikasikan. Buah naga mungkin dapat menurunkan kadar glukosa darah pada prediabetes melalui mekanisme penggantian sel-sel rusak di pankreas yang mensekresi hormon insulin. Selain itu, penelitian Omidizadeh et al. Menghasilkan bahwa buah naga merah secara signifikan dibuktikan dengan p-value kurang dari 0,05 menurunkan resistensi insulin, hipertrigliseridemia, dan perubahan aterosklerotik yang diinduksi oleh suplemen fruktosa pada tikus. Efek resisten anti-insulin pada buah naga merah dapat dikaitkan dengan kandungan antioksidan dan serat pangan larutnya. Pada prediabetes, penurunan fasting plasma glukos atau FPG dengan MDES 15,1 mg per desiliter gram dengan obat glibenclamid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan membahas mengenai garis besar dari dokumen opini saintifik yang telah kami buat. Jadi, di sini kami selaku panel kubu 2 akan memberikan opini saintifik terhadap kubu 1 yang mengajukan dokumen dengan klaim sebagai berikut. Antosianin pada buah naga dan proteksi terhadap diabetes serta penurunan glukosa darah yang tinggi.
konstituen yang disebutkan oleh kubu 1 adalah antosianin dan distandarisasi dari konten antosianinnya. Namun, pada kondisi penggunaan tidak disebutkan dosis dari antosianin, melainkan hanya disebutkan dosis dari buah naga. Dan terkait dengan batas maksimalnya pun disebutkan dalam dosis ekstrak, bukan dosis antosianin. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa senyawanya mungkin terkarakterisasi dengan baik, namun terkait dengan kondisi penggunaan dan dosis tidak terkarakterisasi dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konteks penulisan dari klaim. Klaimnya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, adalah proteksi terhadap diabetes dan penurunan glukosa darah yang tinggi. Berdasarkan konteks penulisan, seolah-olah klaimnya ini ditujukan kepada orang yang sehat agar terproteksi dari diabetes. Namun, pada dokumen kubu 1, kami menemukan bahwa targetnya justru adalah penderita diabetes. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara klaim, yaitu proteksi terhadap diabetes, dan targetnya, yaitu orang yang sudah diabetes. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa klaim mungkin bermanfaat secara fisiologis, namun terkait dengan targetnya tidak sesuai. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai bukti ilmiah yang dipaparkan oleh kubu 1. Pada dokumen kubu 1 terdapat banyak sekali studi hewan coba, dan menurut kami, level of evidence atau tingkat pembuktian dari studi hewan coba itu kurang karena tidak tentu efeknya sama pada manusia dan pada hewan coba. Lalu, terkait dengan studi manusia yang dipaparkan juga, pemberiannya bukan antosianin, melainkan pemberiannya adalah buah naganya tersendiri. Bahkan, pemberian buah naganya juga kadang dicampur dengan buah yang lain. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa hal tersebut kurang valid apabila dijadikan sebagai bukti ilmiah. Kesimpulannya, kami berpendapat bahwa tidak bisa ditegakkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, kami menolak klaim karena hubungan sebab dan akibat tidak dapat ditegakkan seperti yang saya telah sebutkan. Berdasarkan penelusuran dari panel, agar kubu 2 bisa menegakkan klaim kesehatan harus digunakan 50 mg antosianin per hari atau setara dengan kurang lebih 570 gram buah naga. Dosis tersebut dapat dikonsumsi sehari-hari. Dan konsentrasi antosianin yang terkandung pada buah naga cukup untuk dikonsumsi. Karakterisasi makanan atau konstituen. Antosianin secara kimia merupakan turunan suatu struktur aromatik tunggal yaitu cyanidin. Semua jenis antosianin memiliki perbedaan yang didasarkan pada ikatan antara gugus R3 dan R5 dengan cincin aromatik antosianin. Antosianin memiliki karakteristik rangka karbon yaitu C6, C3, C6 dengan struktur dasar antosianin adalah 2-phenylbenzoylurim dari garam valproium. Antosianin bersifat atmosfer, di mana memiliki kemampuan bereaksi baik dengan asam maupun basa. Dalam media asam, antosianin berwarna merah dan pada media basa berubah menjadi ungu dan biru. Jumlah antosianin di alam yang berhasil diisolasi sebanyak 539 jenis, namun yang terdapat pada bahan pangan hanya ada 6 jenis, diantaranya yaitu pelargonidin, cyanidin, peonidin, delphinidin, penulidin, dan malvidin. Sumber utama antosianin terdapat pada bahan alam, khususnya pada tanaman. Keberadaan antosianin terletak pada sel vakuola, sehingga sering ditemukan atau diambil dari organ-organ tanaman seperti mahkota bunga, buah, daging, biji-bijian, serta umbi-umbian. Pada berbagai jenis buah dan umbi, antosianin ini tidak hanya terdapat pada daging maupun umbi, namun juga terdapat pada kulitnya. Contohnya yaitu pada kulit buah naga yang merupakan sumber antosianin. Asupan harian antosianin menurut USA Diet diperkirakan sebanyak 180-225 mg per hari, yang mana nilai ini melebihi konsumsi kebanyakan flavonoid lainnya. Sedangkan
untuk absorpsi antosianin pada manusia, dosis maksimalnya yaitu sebanyak 350 mikromol karena akan terjadi kejenuhan selama mekanisme penyerapan. Namun, berdasarkan klaim yang diajukan, tidak menjelaskan pemaparan mengenai dosis pemberian antosianin, melainkan hanya penjelasan mengenai dosis pemberian buah naga merah setiap harinya, yaitu dengan takaran 250 milijus selama 10 hari berturut-turut sesuai dengan jenis perlakuan. Metode pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui aktivitas antioksidan antosianin dapat dilakukan dengan beberapa uji, salah satunya yaitu uji spektrofotometri, yang diantara lain ada uji DBPH, uji FCT, dan uji suprek. Namun pada klaim tidak menjelaskan dengan detail mengenai dosis dan cara pengukuran antosianin, sedangkan hanya menjelaskan mengenai sumber dan karakterisasi dari antosianin saja. Selanjutnya untuk klaim kesehatan sendiri adalah proteksi terhadap diabetes dan penurunan kadar gula darah yang tinggi. Untuk efek yang diklaim sendiri adalah pengaruh pemberian buah naga merah, di mana pemberian buah naga merah di sini itu sebagai proteksi terhadap diabetes dan juga penurunan kadar gula darah yang tinggi. Yang dimana hal tersebut itu ditujukan bagi penderita diabetes mellitus. Untuk panel sendiri berasumsi bahwa target populasi ini ditujukan bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan kriteria umur lebih dari 30 tahun, sedang menjalankan program diet DM, tidak menggunakan injeksi insulin, dan tidak menggunakan suplemen herbal. Nah, dalam konteks susunan kata yang diberikan sendiri, panel itu mengasumsikan bahwa efek yang diklaim itu mengacu pada proteksi terhadap diabetes dan menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Untuk klaim yang pertama adalah proteksi terhadap diabetes, di mana hal ini tuh mengacu pada populasi sehat yang tidak memiliki diabetes sama sekali. Namun, pada berkas klaim yang disebutkan itu, target populasi yang digunakan adalah penderita diabetes. Nah, hal inilah yang membuat ketidaksejalanan antara klaim yang dipaparkan dan target populasi yang dipilih. Nah, untuk klaim yang kedua adalah menurunkan kadar gula darah yang tinggi, dan klaim tersebut sudah sesuai dengan target populasinya. Untuk buah naga sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, buah naga itu mampu menghambat radikal bebas karena mengandung beta-cyanin atau antosianin dan mampu membantu menurunkan kadar glukosa darah serta dapat mencegah resiko penyakit jantung pada penderita diabetes. Untuk pemberian terapi jus buah naga merah itu, jika diberikan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, itu dapat menurunkan kadar glukosa darah dan juga kolesterol secara signifikan. Untuk kandungan serat dan antioksidan pada buah naga merah itu bisa memberikan manfaat kepada penderita diabetes dan juga penderita penyakit kardiovaskular. Selain itu, kandungan isoflavon pada senyawa flavonoid ini dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung, ginjal, diabetes, dan osteoporosis. Sehingga di sini panel menganggap klaim proteksi terhadap diabetes dan penurunan kadar glukosa darah yang tinggi ini dapat menjadi efek fisiologis yang menguntungkan. Namun, terkait dengan target populasi yang dipilih dengan klaim proteksi terhadap diabetes itu masih dianggap belum sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas substansi ilmiah dari efek yang diklaim. Dalam pembuktian ilmiah dari klaim kesehatan yang ditegakkan, sebagian besar merupakan animal study. Beberapa referensi juga merupakan one group of human pre-test post-test study, health article, dan yang terakhir merupakan literature review. Pada referensi yang pertama, Hadi dan kawan-kawan menggunakan jenis penelitian human study, di mana sampel penelitiannya itu sebagian besar berjenis kelamin perempuan berusia 43 sampai 55 tahun yang telah menderita DM selama 1 sampai 3 tahun dan mengonsumsi obat metformin dan glibenclamid. Kelompok perlakuan pada penelitian ini diberikan intervensi berupa konsumsi 250 gram buah naga merah selama 10 hari. Dan kesimpulan dari penelitian ini yang terkait dengan efek yang diklaim adalah konsumsi buah naga merah memiliki pengaruh terhadap penurunan kadar gula darah sewaktu pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Karang. Oleh Astuti juga merupakan penelitian dengan jenis human study.
Pada penelitian ini, sampelnya itu berupa 18 orang responden yang telah disesuaikan dengan kriteria penelitian, yaitu dengan melihat kadar gula darah semua penderita DM di RW 01 Tambak Deres, Kelurahan Kenjeran, Surabaya. Nah, intervensi yang diberikan itu berupa pemberian jus buah naga selama 10 hari. Sebelum dilakukan intervensi, semua kelompok subjek diobservasi. Observasinya itu berupa pengukuran kadar gula darah. Begitupun juga setelah dilakukan intervensi. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan beberapa responden berhasil memiliki gula darah yang lebih rendah dan cenderung normal dari sebelum diberikan intervensi. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yang terkait dengan efek yang diklaim, yaitu jus buah naga memiliki hubungan yang cukup signifikan dalam menurunkan kadar gula darah penderita DM. Substansi ilmiah yang berikutnya adalah pada jurnal yang menggunakan sampel sebanyak 25 ekor mencit yang diinduksi aloksan secara intraperitoneal yang dibagi menjadi 5 kelompok di mana tiap kelompok terdiri dari 5 ekor mencit. Perlakuan yang diberikan adalah pada kelompok pertama diberi aqua D saja, kelompok kedua diberi dengan larutan glibenclamid, ketiga diberi dengan sari albedo buah semangka, keempat diberi sari buah naga merah, dan yang kelima diberi kombinasi sari buah naga merah dan sari albedo buah semangka. Hasilnya adalah terjadi penurunan yang cukup signifikan pada kombinasi albedo sari buah semangka dan sari buah naga merah sebesar 26%, sedangkan pada sari buah semangka hanya 16% dan paling kecil penurunannya adalah pada sari buah naga merah sebesar 12%. Sehingga pada penelitian ini ditemukan bahwa pemberian jus buah naga merah tidak cukup efektif dalam menurunkan glukosa darah. Kesimpulannya, pada penelitian ini terjadi efek penurunan kadar glukosa darah yang signifikan karena adanya kandungan senyawa aktif flavonoid pada buah naga merah dan kandungan citrulline pada buah semangka. Substansi ilmiah yang berikutnya diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Ratimba Kresno yang menggunakan sampel penelitian 30 ekor tikus putih jantan jenis Ratus norvegicus yang telah dibuat menjadi hiperglikemia dengan diinduksi streptozotocin. Kemudian 30 ekor tikus jantan ini dibagi menjadi 6 kelompok perlakuan. Kelompok pertama merupakan kelompok kontrol normal, kelompok kedua diberi larutan koloidal natrium CMC 0,5% sebagai kontrol negatif, kelompok 3 diberi suspens glibenclamid sebagai kontrol positif, kelompok 4 diberi fraksi N-heksan buah naga dosis 100 mg per kilogram berat badan, kelompok 5 diberi fraksi etil asetat buah naga dosis 100 mg per kilogram berat badan, dan kelompok 6 diberi fraksi etanol air buah naga dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa fraksi etanol air buah naga mempunyai efek dalam penurunan kadar glukosa darah paling besar, dikarenakan fraksi ini memiliki kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik, dan tanin yang lebih banyak, sehingga dapat diketahui juga bahwa ekstrak buah naga memiliki aktivitas antidiabetes yang sebanding dengan obat glibenclamid. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ali Reza Omidizadeh dan kawan-kawan dengan menggunakan sampel sebanyak 36 tikus yang dipilih secara random yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, 6 tikus diberi makan sesuai dengan kebutuhan basal dan air minum sesuai keinginan, yang kemudian dijadikan sebagai kelompok kontrol. Kelompok kedua, 30 tikus diberi makan berdasarkan kebutuhan basal dan diberi minum dengan tambahan fruktosa 10%. Hasil menunjukkan kandungan polifenol pada buah naga akan menurunkan resistensi insulin, hipertrigliseridemia, dan perubahan aterosklerotik secara signifikan pada tikus yang diinduksi oleh suplemen fruktosa dari buah naga merah saat dipanaskan pada suhu 95 derajat Celcius selama 30 menit.
Kesimpulannya, terdapat hubungan sebab akibat antara konsumsi buah naga dengan proteksi terhadap diabetes. Akan tetapi, panel melihat bahwa antosianin belum terbukti memberikan efek sesuai klaim kesehatan karena penelitian ini tidak meneliti terkait kandungan antosianin pada buah naga merah, melainkan kandungan polifenol. Di jurnal 6, penelitian ini adalah penelitian systematic review dan meta-analisis, di mana penelitian ini membandingkan 401 studi dengan 4 RCT, melibatkan 36 subjek pradiabetes atau 9 pasien diabetes tipe 2. Pada penelitian ini, tidak menunjukkan efek buah naga terhadap fasting plasma glucose. Kemudian penelitian ini hanya meneliti terkait antioksidan yang terdapat dalam buah naga, namun tidak menyebutkan bahwa antosianin berperan dalam penurunan kadar glukosa darah. Sebagian besar penelitian pada referensi ilmiah di atas menggunakan sampel hewan coba seperti mencit dan tikus. Pemberian intervensi pada hewan coba dikhawatirkan dapat memberikan hasil atau efek yang berbeda jika intervensi diberikan kepada manusia. Beberapa penelitian human study yang diberikan kebanyakan menggunakan sampel berjenis kelamin perempuan. Dosis buah naga yang diberikan pada masing-masing intervensi berbeda-beda di tiap penelitian. Pada beberapa penelitian, tidak hanya menggunakan buah naga, namun dicampur dengan buah yang lain, seperti buah semangka. Berdasarkan referensi ilmiah yang dijadikan acuan dalam penegakan klaim kesehatan di atas, antosianin dalam buah naga merah belum cukup terbukti secara spesifik dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Maka dari itu, panel menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara konsumsi antosianin dalam buah naga dengan proteksi terhadap diabetes dan juga penurunan kadar glukosa darah yang tinggi. Selanjutnya ada komentar mengenai susunan kata dari klaim yang diusulkan. Klaim yang pertama adalah antosianin menurunkan glukosa darah. Dari klaim ini, dianggap klaim tidak mencerminkan bukti ilmiah karena tidak ditemukan sebab akibat antara konsumsi antosianin terhadap klaim penurunan glukosa darah ini dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Klaim yang kedua adalah antosianin memberikan proteksi terhadap diabetes atau antosianin sebagai antidiabetes. Klaim ini juga tidak mencerminkan bukti ilmiah yang sudah ada. Menurut kami, perlu ada perbaikan pada kata antidiabetes karena dianggap terlalu umum dan melebih-lebihkan. Nantinya ditakutkan menyebabkan misleading information. Kata antidiabetes dapat digunakan, namun tetap harus dijelaskan faktor risiko yang dapat menyebabkan diabetes mellitus itu sendiri. Selanjutnya ada syarat dan pembatasan penggunaan dari antosianin pada buah naga. Pada dokumen yang diusulkan oleh Kubu 1 tidak tercantum dosis dari antosianin yang perlu dikonsumsi seseorang untuk mendapatkan manfaat kesehatannya. Namun, pada dokumen tersebut tercantum bahwa seseorang perlu mengonsumsi 200 gram buah naga perharinya untuk merasakan manfaat kesehatan. Pada 200 gram buah naga itu sendiri, terdapat 17,6 mg antosianin. Sementara dosis anjuran antosianin per hari untuk dapat dirasakan manfaat kesehatannya itu 50 mg. 50 mg antosianin itu sama dengan 570 gram buah naga. Jadi kesimpulannya dosis anjuran pada dokumen yang dibuat oleh Kubu 1 belum memenuhi dosis anjuran agar manfaat dari antosianin pada buah naga itu dirasakan oleh seseorang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Panel Kubu 2 menyimpulkan bahwa konstituen yang menjadi subjek dari klaim kesehatan adalah antosianin yang terdapat dalam buah naga. Konstituen ini distandardisasi dari konten antosianin. Namun dari kondisi penggunaan yang disebutkan oleh Kubu 1, dosisnya adalah dosis buah, bukan dosis antosianin. Batas penggunaannya juga bukan dosis antosianin, melainkan dosis ekstrak. Berdasarkan hal tersebut, konstituen sudah terkarakterisasi secara cukup, namun terkait dengan dosis tidak terkarakterisasi dengan baik. Kemudian proteksi terhadap diabetes dan penurunan kadar gula darah yang tinggi.
Klaim kesehatan yang dibuat adalah proteksi terhadap diabetes dan penurunan kadar gula darah yang tinggi. Berdasarkan konteks penulisan, target diasumsikan sebagai masyarakat umum, namun ternyata target populasi adalah penderita diabetes mellitus tipe 2, sehingga klaim dan target terlihat tidak sejalan. Lalu berdasarkan konteks susunan kata, panel mengasumsikan bahwa efek yang diklaim mengacu pada kandungan antosianin dalam buah naga merah dan perlindungan terhadap diabetes, serta menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Panel berasumsi bahwa efek tersebut mungkin bermanfaat secara fisiologis, namun klaim proteksi terhadap diabetes tidak sesuai dengan target yang dituju. Kesimpulan selanjutnya, hubungan sebab akibat tidak dapat ditegakkan antara konsumsi antosianin buah naga dan proteksi terhadap diabetes serta penurunan glukosa darah yang tinggi. Penulisan kalimat untuk klaim terkait penurunan glukosa darah yang tinggi tidak mencerminkan bukti ilmiah karena hubungan sebab akibat antara konsumsi antosianin buah naga dan klaim tidak dapat ditegakkan. Penulisan kalimat untuk klaim proteksi terhadap diabetes juga tidak mencerminkan bukti ilmiah karena hubungan sebab akibat antara konsumsi antosianin buah naga dan klaim tidak dapat ditegakkan. Selain itu, klaim juga dinilai terlalu umum dan melebih-lebihkan karena diabetes memiliki banyak faktor resiko dan antosianin hanya dapat mengurangi sebagian faktor resiko. Agar klaim kesehatan dapat ditegakkan, 50 mg antosianin harus dikonsumsi secara harian. Tetapi, pada dokumen klaim, tidak dicantumkan dosis antosianin yang dianjurkan untuk mendapatkan efek kesehatan, melainkan hanya diberikan dosis buah naga. Pada klaim disebutkan bahwa anjurannya adalah konsumsi buah naga hingga 200 gram, yang kandungan antosianinnya kurang lebih hanya 17,6 mg, sehingga dinilai tidak cukup. Dosis 50 gram sesuai anjuran, mudah dikonsumsi sehari-hari dari buah naga sebanyak kurang lebih 1 buah, atau sekitar 570 gram dalam konteks diet yang seimbang. Konsentrasi antosianin pada buah naga cukup apabila dikonsumsi oleh target populasi yang sudah disebutkan.